Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Safi AJK Channel. Kami mendoakan semoga kawan-kawan semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, pada kesempatan ini kami kembali akan membahas tutorial sekilas Microsoft Word, ya, yang mana pada kesempatan kemarin kita sudah membahas tentang menu formatting pada menu home. Jika ada yang kurang paham tentang yang kemarin, boleh juga atau tinggalkan komen Anda di video kemarin ataupun di sini juga boleh. Kemudian pada kali ini kami akan membahas tentang materi tata letak daripada tulisan. Nah, seperti ini. Apakah teman-teman semua pernah mengalami sangat sulit di dalam mengatur tulisan atau mengatur tata letak tulisan, atau kawan-kawan mengatur tulisan dengan cara manual? Boleh mungkin dengan cara tekan spasi-spasi atau tekan tab sembarangan, atau udah lurus atau tidak, apakah ini masih lurus atau tidak, itu yang terjadi. Atau kawan-kawan tahu mengetik tapi tidak tahu di dalam mengatur letaknya atau mengatur susunannya. Jadi terpaksa minta tolong pada kawan, pada teman, pada adik, segala macamnya. Nah, pada kali ini kami akan membahas secara detail, secara profesional, bagaimana cara mengatur tata letak daripada tulisan tersebut. Baik, kita lanjutkan saja. Kami di sini sudah menyiapkan satu buah surat. Tapi sebelum saya jelaskan tentang surat yang tampil pada saat ini, saya ingin menjelaskan tentang tulisan. Tulisan kapanpun dan dimanapun kawan-kawan mengetik, itu tulisan terbagi menjadi dua bentuk tulisan. Satu tulisan yang berbentuk paragraf, dan satu lagi tulisan itu berbentuk tabulasi. Nah, apa itu paragraf dan apa itu tabulasi? Nah, sebelum saya bahas, ada garis penting yang perlu saya jelaskan dan perlu saya tekankan, bahwa semudah apapun tulisan itu, jika tidak tahu mengenali paragraf dan tabulasi, apalagi cara mengaturnya, akan sulit bagi kawan-kawan untuk mengetiknya. Tetapi sebaliknya, sesulit apapun bentuk tulisan itu, kalau kawan-kawan paham tentang paragraf dan tabulasi, pasti akan mudah dalam mengetik. Nah, pasti kita ingin poin yang kedua, sesulit apapun akan mudah. Nah, untuk itu pahami dan pelajari apa yang saya ucapkan dan apa yang saya praktekkan. Di sini sangat simpel, jika kawan-kawan betul-betul melihat dan memahami, pasti bisa. Dan tidak ada lagi problem seperti saya sampaikan di awal tadi, tahu ngetik tapi tidak tahu cara mengatur, tahu mengetiknya tapi mengatur dengan cara manual, ataupun ya, sangat lama di dalam pengetikan atau pengaturan. Nah, di sini yang pertama yang perlu saya jelaskan, paragraf. Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat menjadi satu. Itu definisi umumnya, gabungan beberapa kalimat menjadi satu. Tetapi di sini saya ringkas, saya perkecil definisi tadi, bahwa paragraf adalah jika tulisan itu panjang dan melebihi dari satu baris, itu digolongkan menjadi paragraf. Nah, di sini kalau yang tampil pada saat ini, saya menggolongkan ada 3 buah paragraf di sini. Paragraf pertama terdiri dari 4 baris, paragraf kedua terdiri dari 5 baris, paragraf ketiga terdiri dari 7 baris. Ini dia yang tergolong yang disebut dengan paragraf. Paragraf itu adalah gabungan beberapa kalimat menjadi satu, atau tulisannya sudah melebihi dari satu baris. Nah,
Kalau sudah paham tentang yang itu, apa saja ikon atau gambar yang digunakan untuk mengatur paragraf ini? Ya, untuk mengaturnya di sini, ini dia, yang ini yang pertama, yang ini nomor 2, yang ini nomor 3, dan ini nomor 4. Saya sebut dengan nomor, tapi kalau ada yang menjelaskannya dengan menggunakan bahasa Inggris juga boleh. Ini namanya first line indent, hanging indent, left indent, dan right indent. Oke. Saya menyebutkan ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sekarang kita bahas yang nomor 1. Yang nomor 1 ini fungsinya untuk mengatur atau untuk memindahkan khusus baris 1. Saya coba di sini ada garis atau ruler scroll dari angka 1 sampai angka 16,5. Ini saya coba yang nomor 1 ini saya klik, saya tahan, saya tarik pada angka 1. Saya lepaskan. Ini sekarang sudah bisa kita lihat bahwa tulisannya akan berpindah pada angka 1. Ini saya ambil dari pengetikan anak les itu ya. Oke, harap malum jika ada kata-kata yang kurang pas. Saya coba sini untuk mengatur tata letaknya. Nah, sekarang tadi saya coba atur, saya tarik pada angka 1, sudah bisa dilihat di sini tulisan baris pertamanya sudah terletak pada angka 1. Saya coba tarik lagi pada angka 4. Dia akan berpindah pada angka 4. Kalau kita tarik pada angka 10, dia akan berpindah pada angka 10. Nah, kesimpulannya di mana kita bawa yang nomor 1 ini, disitulah baris 1 yang terletak. Oke, saya coba tarikan ini lagi ke awal. Jadi jika kawan-kawan pernah mengetik yang mana baris pertamanya masuk ke dalam dengan menggunakan spasi beberapa kali, ya itu akan ditinggalkan. Itu bukan cara yang sebenarnya, itu menggunakan cara manual. Kalau di atas di spasi 10 kali ya di bawah 10 kali. Kalau ada 9 kali yang di bawah berarti dia tak lurus. Oke. Kalau tadi nomor 1 sudah kita contohkan, sekarang yang nomor 2, yang tengah. Yang tengah itu berfungsi sebagai untuk mengatur atau untuk memindahkan khusus baris kedua, ketiga, keempat dalam satu paragraf itu. Saya coba klik yang tengah ini, saya tarik pada angka 4. Baris kedua, ketiga, keempat, dan kelima akan berpindah pada posisi yang kita inginkan. Saya coba tarik lagi pada angka 1. Di mana kita bawa yang nomor 2, di situ baris kedua, ketiga. Perhatian tetap di sini. Jadi jika ada keperluan seperti ini, contohnya pengetikan SK seperti tulisannya menimbang, mengingat, memutuskan, kan banyak seperti ini. Jadi tidak perlu di ujung ini kalian enter. Kalau udah pernah mengenter di ujung ini berarti tulisan tak mau rata lagi. Coba kita kembalikan. Nanti saya akan bahas yang lain. Kemudian di sini kalau tadi nomor 1 udah, nomor 2, sekarang yang nomor 3. Nomor 3 ini kegunaannya untuk mengatur atau untuk memindahkan satu buah paragraf. Satu buah paragraf berarti satu dia baris 1 ikut, 2, 3 ikut. Saya coba tarik pada angka. Nah, seperti ini. Dia akan berpindah pada angka 2 secara keseluruhan, artinya satu buah paragraf. Saya coba lagi tarik pada angka itu. Jadi kalau ingin satu buah paragraf itu ingin kita pindahkan, gunakan langkah yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, yang ini, yang terakhir. Nomor 4 ini untuk mengatur atau untuk memindahkan batas kanan. Saya coba tarik langsung, yang nampak bentuk seperti apa. Ini dia memindahkan atau untuk mengatur batas kanan. Saya coba tarik pada ini seperti ini, batas kanannya yang pindah. Jadi ada, kalau jika ada keperluan seperti itu, gunakan hal yang seperti itu.
Oke, ini adalah untuk mengatur tulisan yang panjang yang disebut dengan paragraf. Dan jika ada pertanyaan lain, bagaimana kalau paragraf kedua, ketiga, itu pertama yang selanjutnya harus diklik dulu, klik paragraf yang ini baru kita geser apa yang kita mau, seperti ini. Ya, ini enter seperti ini ya. Gimana kita bawa itu baru berapa. Terus juga kalau ingin geser yang ini, kita tarik yang mana kita mau ya, tinggal kita klik aja paragraf itu, tinggal kita geser. Ini langkah untuk mengatur tulisan yang panjang atau paragraf. Oke teman-teman, kalau udah paham tentang mengatur tulisan yang panjang, nah sekarang saya coba mengatur tulisan yang pendek. Saya coba buka lembaran baru dulu yang ini, saya klik. Jadi sebelum saya jelaskan ini, saya ingin mengulang ucapan saya di awal seperti ini. Semudah apapun tulisan yang akan kalian ketik akan terasa sulit jika tidak paham tentang pengaturan kata naskah ini, pengaturan kata letak ini. Tetapi sebaliknya, sesulit apapun bentuk tulisan itu akan mudah kita lakukan kalau kita paham cara mengatur kata letak. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang kedua. Kalau yang tadi kita mengatur paragraf, artinya tulisan yang panjang, sekarang kita mengatur tulisan yang pendek. Artinya apa? Setiap baris di enter, setiap baris di enter, artinya terpisah antara baris satu dengan baris kedua, begitu juga baris ketiga. Nah, kalau tulisan seperti itu disebut dengan tabulasi. Tabulasi itu pengaturannya di sini. Kalau yang tegak di kiri namanya rata kiri. Kalau saya klik lagi itu rata tengah. Kalau saya klik lagi berubah dia menjadi rata kanan, karena kalau tegak di kanan namanya rata kanan. Kalau saya klik lagi ada tegaknya di tengah tapi ada titiknya, itu namanya disebut dengan rata di sini. Nah, seperti ini. Ini untuk mengatur tulisan yang pendek, artinya setiap baris harus kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya saya coba pilih tabulasi yang kiri, harus saya letakkan pada roll ini pada. Kemudian untuk mengetik tabulasi ada pasangannya di keyboard namanya tab. Saya tekan tab satu kali. Saya coba ketik sembarangan aja kawan-kawan. Sembarangan. Kemudian kalau ke bawah kita tekan enter atau langsung ketik aja lah ya. Kepada GTH enter. Bapak Bupati Kota Hilir enter. Dan tab lagi samping seki bagian umum enter, tab di enter, kalau ke samping tab bagian ya. Nah, inilah hasil dari tabulasi yang kita pakai, yaitu dengan menggunakan rata kiri. Artinya setiap baris di enter terpisah oleh baris berikutnya. Tidak ada menyatu di sini. Nah, ini bentuk tulisan rata kiri. Sekarang saya coba klik tabulasi rata tengah, saya letakkan di sini. Saya tekan tab. Saya ketik seandainya bagan Yogyakarta 16 November 2020. Pimpinan lembaga masyarakat enter, namanya Muadi contoh. Sekarang seperti ini. Jika kita lihat tulisan ini
kiri yang tidak rata, kanan tidak rata, tapi tengahnya rata. Ini terjadi atau terbentuk karena kita membuat di atas tabulasi tengah. Jadi ini banyak dipakai untuk tanda tangan RT, RW, lurah atau camat atau kepala dinas, kepala badan segala macam, bahkan bupati. Kemudian juga banyak untuk permohonan, untuk tantangan atau perjanjian pihak pertama, pihak kedua ini digunakan. Jadi jika kemarin pakai spasi sampai 20-30 kali itu ditinggalkan. Nah, ini bentuk daripada tabulasi yang rata tengah. Sekarang saya ingin mencontohkan yang kanan. Saya coba letakkan di sini. Saya coba tekan tab kalau samping ya, sambil tekan tab sehingga dia lurus seperti ini. Baru kita ketik, saya ketik sembarangan aja. Kemudian kita enter. Ketik lagi, tab lagi, ketik, enter, tab lagi, ketik, enter, tab lagi. Inilah bentuk daripada tulisan yang rata kanan. Jadi kalau jika ada ingin membuat bentuk tulisan seperti ini, gunakan tabulasi yang ini. Jadi tanpa ragu dia lurus atau tidak. Kemudian selanjutnya yang rata tengah yang ini. Saya coba letakkan di sini. Kalau masalah letak terserah di mana kita ingin. Saya coba tekan tab ke samping. Dan sebelumnya, jika tabulasi yang lain yang tidak diperlukan, ini boleh dibuang yang tidak diperlukan ini. Bagaimana cara membuangnya? Itu klik, tahan, geser ke bawah, lepaskan. Klik, tahan, geser ke bawah, lepaskan. Atau klik, tahan, geser ke atas. Seperti itu. Kemudian saya tekan tab lagi, saya coba ngetik 1,9. Enter ke bawah, kalau di samping tekan tab 2,90, enter lagi, tab lagi 90,90 seperti ini. Ini namanya rata desimal. Desimalnya ingin diratakan atau koma di belakang desimal. Jadi jika komanya ingin diratakan, gunakanlah tabulasi atau desimal. Nah, inilah bentuk tulisan yang pendek, ada 4 buah. Yang mana yang pertama tadi disebut yang rata kiri, kita menggunakan tabulasi model gini. Kalau yang ini dengan menggunakan rata tengah, kalau yang ini dengan menggunakan rata kanan, dan ini menggunakan rata desimal. Jadi gunakan bentuk dengan icon ataupun gambar yang sesuai. Jadi jika salah pilih, tulisan tetap jadi tapi bentuknya akan berubah. Jadi dan jika bagaimana pertanyaan, jika ingin digeser sedikit ke dalam ataupun keluar, cara seperti ini harus diblok dulu, kemudian kita klik, tahan, tarik. Bayangkan kalau kita menggunakan tabulasi, berapa tabulasi yang harus kita pakai dan berapa lama waktu kita gunakan. Nah, jadi kesimpulannya, sekali lagi saya ingin menjelaskan, dimanapun dan kapanpun kita akan mengetik, tulisan itu hanya terbagi menjadi dua. Satu bentuk tulisan itu berbentuk paragraf, artinya panjang, dan satu lagi tulisan itu berbentuk tabulasi, artinya pendek. Kalau paragraf tadi kita menggunakan yang 4 tombol, 3 sebelah sini, 1 di sini. Dan jika tabulasi kita menggunakan 4 juga. Jadi ini 1, yang ini yang kedua, ini yang ketiga. Keempat, dapatnya dari sini dipilih. Nah, mungkin untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, boleh kawan-kawan semua tinggalkan di kolom komentar. Dan jika konten ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada kawan-kawan atau kepada media sosial yang kawan-kawan. Oke, saya cukup sampai sekian. Sukses untuk kita semua.